bagaimana cara yang benar dalam membuka dan menutup Sabat yang sesuai dengan Alkitab? Karena saya sering melihat banyak kebiasaan-kebiasaan di gereja menutup Sabat sebelum matahari terbenam. Jadi masih terang, jadi saat masih kebaktian dalam membuka dan menutup Sabat itu, yang bagaimana agar tidak berdosa, pendeta? Karena Sabat merupakan meterai Allah di akhir zaman nanti. Terima kasih. Demikian pendeta pertanyaannya. Terima kasih untuk Saudari Elis Nathan. Ya, tentu kita semua mengetahui berdasarkan Alkitab, hari Sabat adalah hari yang ketujuh, hari Sabtu. Dan menurut perintah Allah yang keempat, dari 10 perintah Allah, 10 hukum Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, ya, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Karena 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh. Itu perintah yang keempat, ya. Alasannya adalah mengapa kita memelihara perintah Tuhan ini, hari Sabat. Alasannya adalah alasan yang sangat jauh ke belakang, yang sangat mendasar. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan selama 6 hari, berarti termasuk manusia. Jadi karena kita diciptakan Allah, makanya kita menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh. Allah yang buat, tidak boleh kita ganti-ganti kepada hari yang lain. Kalau Allah katakan hari yang ketujuh, menurut Allah, jangan kita buat, kita punya hari ketujuh sendiri. Ya. Nah, di dalam penciptaan yang menjadi landasan dari perintah Allah yang keempat itu, dalam penciptaan jelas ada batas-batas setiap hari. Jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi, hari kedua, jadilah petang, jadilah pagi, hari ketiga, dan selanjutnya. Artinya ada awal dan ada akhir dari satu hari, termasuk hari Sabat. Ada awalnya, demikian juga ada akhirnya. Ada banyak orang di atas dunia ini, jutaan orang yang menguduskan hari Sabat di berbagai negara. Jutaan orang. Begitu sudah mau datang hari Sabat, mereka berkumpul dan menyambut hari Sabat. Begitu hari Sabat sudah mau selesai, mereka berkumpul dan berdoa karena mereka akan meninggalkan hari Sabat dan masuk kepada satu pekan pekerjaan yang baru. Demikian seterusnya di dalam kehidupan mereka. Dalam penciptaan jelas bahwa hari itu, satu hari itu adalah dari petang sampai kepada petang berikutnya. Dari petang sampai kepada petang berikutnya. Ada contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana orang menyambut hari Sabat dan bagaimana kesiapan-kesiapan di dalam menyambut hari Sabat. Contohnya adalah dalam kitab Nehemia. Sedikit tentang kitab Nehemia. Ini adalah kitab yang menggambarkan apa yang terjadi setelah bangsa Israel dibuang ke Babylon. Puluhan tahun mereka ada di Babylon, tidak menghapuskan 10 perintah Allah. Waktu mereka kembali, walaupun masih banyak yang melanggar, tetapi sebagai hamba Tuhan, Nehemia menegakkan hukum Allah. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Kita baca Nehemia pasal yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Nehemia berkata, "Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu yang kuperintahkan, dan kuperintahkan supaya jangan dibuka
sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Karena orang berdagang terus, sampai kelupaan bahwa mereka perlu menguduskan hari Sabat. Dari bangsa-bangsa yang lain mereka datang mau berjualan dan berdagang dengan orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan. Tapi Nehemia sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin pada saat itu, dia betul-betul tegas. Dia katakan, kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, artinya belum masuk hari Sabat, tapi sudah remang-remang. Ini berarti petang. Sudah mulai remang-remang, matahari sudah mulai masuk di ufuk barat, masih ada kelihatan cahayanya. Sabat belum mulai, baru menjelang Sabat. Tutup pintu, jangan ada yang dagang-dagang, karena mereka mau bersiap menyambut Sabat. Sampai kepada Sabat sudah lewat, menurut ayat ini, barulah kemudian pintu boleh dibuka. Jadi pintu dibuka bukan sebelum Sabat lewat, tapi setelah Sabat lewat. Artinya penting kita untuk memperhatikan agar jangan sampai kita memberikan diskon. Kita ambil 1-2 jam dari hari Sabat di awalnya, lalu kita tutup hari Sabat terlalu cepat. Kita buat Sabat itu jadi pendek. Ikuti waktunya. Waktunya itu bagaimana? Imamat 23 ayat yang ke-32. Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-32. Saya mau bacakan bagian yang akhir, mengatakan, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Ya. Sabat apa saja, tapi hari itu adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Artinya sebelum matahari terbenam, remang-remang, siap-siaplah menyambut Sabat. Sebelum Sabat itu berakhir, bersiap-siaplah, berhimpun, menyanyi, berdoa, karena Sabat sudah mau berakhir dan masuk kepada pekan yang baru. Demikian seterusnya, setiap pekan, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.